Pria ini terkena santet dan langsung terkapar memuntahkan darah yang bercampur belatung. Di tempat lain seorang pemuda sedang main taruhan, dan dengan kekuatan supranaturalnya, dia bisa memenangkan taruhan dan bisa menghasilkan banyak uang. Dianggap main curang, pemuda ini disusul oleh bandar taruhan tadi, dan meminta mengembalikan semua uangnya. Alih-alih mengembalikan uangnya, pemuda ini malah menggunakan teluh untuk memberi pelajaran dua orang bandar tersebut. Pemuda ini bekerja sebagai pelayan restoran. Dia berasal dari kampung dan mencoba mencari peruntungan di kota. Walaupun kerap mendapat hinaan di tempat kerjanya, pemuda ini mencoba tetap bertahan demi mendapatkan uang dan menjadi orang kaya. Kemudian ada seorang agen wanita, yang menawari pemuda ini bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Pedo, yaitu perusahaan dukun online. Perusahaan yang bekerja di bidang jasa pengobatan orang-orang yang terkena, guna-guna, santet, dan teluh. Dan yang pasti, bayarannya pun besar. Cerita mundur beberapa waktu silam. Ternyata pemuda ini adalah anak seorang dukun dari desa. Ayahnya sering mengobati dan membantu warga yang tidak mampu di desa. Pemuda ini sering belajar tentang ilmu perdukunan dari ayahnya. Tetapi ketika dia tetap tinggal di desa, dan menolong warga tanpa bayaran, keahliannya tidak akan bisa merubah takdir hidupnya. Sa'yo tandaan na to. Di sa akin. Dengan kemampuannya, pemuda ini memindai kode QR. Dan akhirnya pemuda ini memutuskan untuk bergabung di perusahaan dukun online. Sampailah pemuda ini di markas Pedo. Dia dibawa keliling dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Mulai dari ruang pendeteksi santet secara modern dengan menggunakan digitalisasi dan komputerisasi. Confirm ang case niyo, ma'am. Pakisettle na lang po ang down payment. Sir Fred, Code Green, case EP295. Paging. Pero ang expertise sila ay pagtatawas. Diperkenalkan dengan sepasang dukun modern nyentrik yang berpenghasilan paling tinggi. Welcome, brother. Si Jude at Ivy ang... Memperlihatkan kelas khusus, untuk calon karyawan dukun pemula. Ganito ang itsura ng bangungot. Melihat ruang kelas karyawan cara membuat jimat dan cara mendeteksinya. Kailangan na isang ritual. Kung hindi mo... Dan terakhir, ruangan praktek karyawan, khusus cara menyantet dan cara mengobatinya. Banayad lang ha. Ang misyon ng mananambal ay pagalingin ng pasyente. Singkat cerita, setelah melalui seleksi calon karyawan yang cukup ketat, pemuda ini berhasil bergabung di perusahaan Pedo. Pemuda ini disandingkan dengan seorang wanita sebagai rekan kerjanya. Pemuda ini mendapat tugas menangani pasien perdana. Setelah pasien membereskan administrasi transfer sejumlah uang, tim Pedo akan meluncur ke tempat tujuan, menangani masalah, dan melakukan pengobatan. Bato, pik! Pemuda ini mulai melakukan pengobatan dan bertarung di alam bawah sadar, dengan orang yang mengirim santet. Alam mo bang sinunog ng batang yun? Ang punong tinitirhan? Singkat cerita, berkat perusahaan dukun online, pemuda ini menemui kesuksesannya. Dari mulai kekayaan, hingga asmara. Pemuda ini menjalin kasih dengan wanita yang juga merupakan rekan kerjanya. Hingga suatu malam, ketika pemuda ini akan kencan dengan kekasihnya, dia dihadang oleh bandar taruhan yang dendam kepadanya. Pemuda ini dianiaya dan merusak hadiah untuk si wanita. Sontak pemuda ini marah dan kembali mengeluarkan teluh untuk mencoba membunuh si bandar taruhan.
Beruntung si wanita pujaan hatinya hadir, dan menghentikan perbuatan pemuda ini. Karena ketika sang dukun membunuh dengan ilmu kedukunannya, maka kutukan yang mengerikan akan menghampirinya. Akhirnya si bandar pun lepas dari maut. Akibat perbuatan pemuda ini yang melakukan percobaan pembunuhan, bos besar perusahaan pedo memecat si pemuda. Hindi. Pemuda ini pun frustasi, dia tidak ingin kembali miskin karena kehilangan pekerjaannya. Kung bumalik ako doon, hindi sapat ang sahod ko. Kemudian ada seorang agen kembali menemuinya. Wanita ini mengajak si pemuda untuk bergabung dengan perusahaannya. Perusahaan yang tetap di bidang perdukunan, tetapi berfokus untuk meneluh, menyantet, dan membunuh seseorang yang dianggap sampah masyarakat. Tanpa pikir panjang, pemuda ini langsung menyetujuinya dan bergabung. Tetapi setelah di markas perusahaannya yang baru, pemuda ini kaget karena bos besarnya adalah sama-sama pemilik perusahaannya yang kemarin bekerja. Pemuda ini diberi misi untuk menyantet dan membunuh seseorang yang dianggap menyebarkan sekte iblis. Ritual pun mulai digencarkan, pemuda ini mulai menyantet pimpinan sekelompok warga. Tetapi, ternyata yang membantu pimpinan itu adalah ayah si pemuda. Pemuda ini mulai masuk ke alam bawah sadar. Tanpa disadari, si pemuda ini bertarung dengan ayahnya sendiri. Pemuda ini terus-menerus mencoba menyerang ayahnya, sampai kemudian ayahnya membuka penutup kepala. Barulah si pemuda menyadari bahwa dia telah bertarung dengan ayahnya. Ayahnya menjelaskan bahwa yang akan dibunuh oleh si pemuda itu bukanlah orang yang menyebarkan ajaran iblis, melainkan pemimpin warga yang mempertahankan tanah nenek moyangnya, yang akan dirampas oleh bos besar pemilik perusahaan dukun online. Merasa ditipu, si pemuda ini marah kepada bos besar perusahaan. Bos besar dari dulu menginginkan tanah warga itu, berbagai cara dia lakukan untuk memilikinya. Bos besar menganggap, tanah itu prospek untuk mengembangkan perusahaannya, karena dinilai, siapa yang tinggal di tanah itu, akan memiliki energi yang kuat untuk sebuah ilmu perdukunan. Tetapi ambisinya itu, selalu dihalangi oleh si pemimpin warga dan ayahnya si pemuda ini. Akhirnya si pemuda ini sadar. Dia kembali ke kampung halamannya, untuk membantu warga dan ayahnya. Warga sekitar sudah mulai putus asa, karena selalu diserang oleh para ahli santet si bos besar. Tetapi si pimpinan dan sang ayah si pemuda meyakinkan warga, untuk tetap mempertahankan tanah kelahirannya, yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Di tempat lain, si pemuda menemui sang kekasih dan satu temannya untuk membantu para warga. Bos besar ditagih oleh para pemodal dan investornya untuk segera membebaskan lahan tanah warga tersebut, dan segera dibangun perusahaan baru. Bos besar mulai frustasi dan akan turun tangan sendiri untuk menyingkirkan pimpinan warga dan ayah si pemuda yang dianggap selalu menghalangi. Demi mendapatkan kekuatan yang lebih besar, tidak ada cara lain, satu persatu bos besar membunuh karyawannya. Dan membuat dirinya haus darah. Si pemuda dan kekasihnya dan satu temannya sampai di rumah. Mereka membantu ayahnya membuat jimat penangkal santet, yang akan dibagikan kepada warga. Sampai suatu hari, si bos besar dengan perubahan wujudnya, datang, dan berhasil membunuh ayah si pemuda. Sontak hal itu membuat si pemuda marah besar, dan terjadilah pertarungan. Untuk melumpuhkan kekuatan si bos besar, pemuda ini mengeluarkan jimat pamungkas pemberian ayahnya.
Ketika si pemuda mulai menggunakan santetnya untuk membunuh bos besar, adik angkat pemuda ini menghadangnya, dan melarang membunuh. Karena jika membunuh, akan menerima sebuah kutukan. Tapi demi membalaskan dendam ayahnya, pemuda ini siap dengan konsekuensinya. Dan akhirnya pemuda ini berhasil membunuh si bos besar. Setelah membunuh, si pemuda ini berubah menjadi haus darah. Dia langsung lari ke hutan mengasingkan diri menghindari manusia.